Dan saat ini kita masih bersama Romo Bagus. Romo, tadi kita melihat perpisahan yang juga mengharukan antara Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan juga Paus Fransiskus. Mereka terlihat sangat mesra begitu ya. Kiai Haji Nasaruddin Umar sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal sempat mencium kening Paus Fransiskus, begitupun disambut dengan ciuman tangan Paus Fransiskus pada Imam Besar. Apa yang bisa Anda maknai dari pertemuan yang sangat luar biasa ini? Saya kira persahabatan yang dirayakan oleh kedua tokoh ini bersama banyak tokoh antaragama di Indonesia sangat nyata dan personal. Paus Fransiskus menekankan perjumpaan bukan terutama di level doktrin atau ajaran agama yang tentu saja selalu berbeda, tetapi perjumpaan yang lebih personal dan mendalam, dan itu dinyatakan hal yang mendalam itu dalam gestur-gestur personal ya. Senyuman kita dipuji karena senyuman yang tulus menandakan keindahan dari dunia batin kita yang kita ungkapkan juga dalam senyuman-senyuman kita yang ramah begitu ya. Dan pelukan, kemudian perjumpaan, pandangan antar mata, wajah dan sebagainya itu selalu ditekankan oleh Paus Fransiskus. Paus Fransiskus pernah menulis sesuatu yang sangat indah mengenai wajah kerahiman Allah yang harus tercermin di dalam wajah kerahiman kita satu sama lain. Jadi cara kita memperlakukan sesama lewat gestur-gestur perjumpaan, menyapa, kemudian memandang satu sama lain, mungkin saling memberi perhatian juga fisik gitu ya, mencium tangan dan sebagainya, itu bagian dari dinamika perjumpaan yang mendalam dan personal itu, Mas, yang juga dijiwai oleh Paus Fransiskus dan ditanggapi oleh banyak tokoh ya. Ya, saya yakin masyarakat Indonesia juga sangat terharu, sangat sejuk melihat perjumpaan dua tokoh agama tadi, terutama Paus Fransiskus, tokoh besar umat Katolik yang berjumpa dengan Imam Besar umat Islam di Jakarta, Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Romo, kita sapa juga di sambungan virtual sudah ada Director of Asian Department Community of San Egidio, Ibu Valeria Martono, yang juga penasihat Paus Fransiskus untuk hubungan antar agama. Selamat siang, Ibu Valeria. Selamat siang. Iya, sepertinya Ibu Valeria juga mengikuti prosesi di sana ya, Ibu ya tadi ya? Ya, baru selesai. Baru selesai. Acara luar biasa, sangat menyentuhkan. Ya, bagaimana Anda melihat peristiwa bersejarah ini, Ibu Valeria? Ya, saat ini saya pikir ini saat yang luar biasa, benar-benar luar biasa. Paus sendiri saya melihat dia tersentuh karena ada iklim persahabatan dan dia mengatakan dialog adalah dasar, dialog adalah hubungan pribadi, hati ke hati, dan simpanglah Indonesia adalah negara besar, dia katakan. Tapi kamu harus simpang dan kasih kepada generasi baru perasaan ini. Dan saya juga sangat merasa tersentuh karena kata-kata ini ada warisan dari Paus untuk negara ini. Iya, satu lagi gebrakan yang dilakukan Sri Paus Fransiskus setelah ada juga sebelumnya di Abu Dhabi, kali ini di Indonesia dengan keragaman yang lebih luar biasa begitu, Ibu Valeria. Anda bisa menyuarakan apa yang terjadi di Indonesia ini kepada dunia kira-kira? Saya pikir bahwa langkah ini dari dialog interagama merupakan langkah sangat besar. Karena melihat ketika ada deklarasi di Abu Dhabi, itu sangat penting, pertama kali di sejarah, itu di antara dua kepala agama. Sekarang di belakang, di sekitar Ibu Valeria, kepala agama ada satu bangsa. Ya, mohon maaf Ibu Valeria, saya potong sedikit, mohon maaf, nanti kita lanjutkan. Ini kita akan mendengarkan pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal, mohon maaf Ibu Valeria, Kiai Haji Nasaruddin Umar berikut ini. Ya. Allah memuliakan anak cucu Adam. Anak cucu Adam, apapun agamanya, etniknya, warga negaranya, jenis kelaminnya, we are the same, kita sama semuanya. Oke, ada pertanyaan? Pak, tadi kan ada penandatanganan ya di depan terowongan silaturahim. Dalam rangka apa Pak? Dan seperti apa dia diberikan? Jadi penandatanganan itu seperti yang dibacakan tadi, itu bukan hanya kami berdua antara Istiqlal dengan katedral atau antara Katolik dengan Islam, tapi itu for all, semua umat manusia, itu sangat universal. Dan kita berharap supaya ini menjadi viral dan itu nanti akan memberikan nilai tambah untuk penciptaan
nilai kemanusiaan di masa depan. Ada lagi? Ada rencana dipajang di mana Pak mungkin Pak? Di dalam. Iya, kita akan di katedral Istiqlal dan juga di terowongan. Kami akan pasang di terowongan, dan kita juga punya museum, Istiqlal punya museum, katedral juga punya museum. Museum itu juga bisa disaksikan semuanya. Untuk terowongannya kapan untuk dibuka ke publik gitu Pak? Iya, insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan pisahkan. Ya. Langsung Ada lagi? ke depannya setelah tadi penandatangan. Pertanyaan yang bagus. Kami juga sudah sampaikan kepada Romo tadi bahwa ini jangan hanya sampai di sini, tapi kita harus tidak lanjuti dalam bentuk program action untuk di masa depan. Ya, antara lain kita akan sampaikan juga nanti ya. Mungkin kita akan melakukan pertemuan rutin, terutama tadi membicarakan tentang lingkungan, penyelamatan lingkungan. Kami sangat yakin ya, jika hati nurani yang berbicara, tidak ada sekat politik, tidak ada sekat agama, dan tidak ada sekat kewarganegaraan. Karena semua berasal dari sebuah terowongan bawah tanah tadi istilahnya Pak ya. Kita berasal dari satu titik dan di atasnya berbeda. Oke, ada lagi? Oke, cukup, terima kasih. Partisipasinya rekan-rekan media ya. Mungkin kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan Istiqlal, silakan kita anytime. Di sini kami didampingi oleh Mbak Susi Humas. Ya, itu tadi pernyataan dari Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar, dan Nasaruddin Umar berkomitmen bahwa deklarasi yang disetujui atau disepakati hari ini akan ditindaklanjuti di masa depan untuk action yang lebih nyata begitu untuk perdamaian antar umat beragama. Saya kembali ke Ibu Valeria. Ibu Valeria, yang tidak kalah monumental terjadi di Indonesia sama juga dengan yang terjadi di Abu Dhabi sebelumnya. Tadi Anda juga sempat menjelaskan, maaf saya potong sedikit tadi. Bisa Anda jelaskan lagi apa perbedaannya dan mungkin ada kesamaan dua momen monumental ini, Ibu Valeria? Ya, ada kesamaan pasti karena ini merupakan satu jalan. Karena dialog bukan event saja, ada perjalanan. Ada perjalanan bersama, dan Paus dan Imam Besar berdua mereka menunjukkan ini hari ini. Saya pikir hari ini deklarasi tapi juga kunjungan Paus ke Indonesia merupakan langkah lebih lanjut untuk deklarasi itu. Perlengkapan, oke? Minta maaf karena bahasa Indonesia saya tidak masalah, no problem Ibu Valeria. Jadi ini saling melengkapi ya, begitu ya? Saya berusaha langkah karena di sini ada satu bangsa besar yang mendampingi, yang mendukung, yang bekerja untuk harmoni itu. Dan apa Paus mengatakan hari ini, dia minta negara Indonesia melanjutkan dan mengkomunikasikan kepada generasi baru semangatnya. Yang ada semangat negara Indonesia yang sangat-sangat berharga bagi dunia. Ada sumber keselamatan. Mereka berdua berbicara tentang dua hal. Ada konflik dan ada krisis ekologis, krisis iklim. Dan dalam dua hal ini kita bisa berjalan bersama. Karena itu saya pikir hari ini ada perlengkapan deklarasi yang dibuat. Memang ada dua hal penting yang digarisbawahi oleh Sri Paus dalam pesannya tadi, bahwa konflik itu seringkali dipicu oleh masalah keagamaan, lalu juga krisis iklim, lingkungan. Ini yang memang seringkali memicu konflik di dunia, dan itu yang akan terus disuarakan berikut dengan kunjungan berikutnya juga, kira-kira Ibu Valeria di Port Moresby di Papua New Guinea. Ya, Paus akan bertemu dengan krisis iklim yang sangat berat di Papua New Guinea, di daerah ini. Paus bernafas dengan sesuatu universal. Dia memandang dunia seperti satu keluarga, dan hari ini dia sangat menggariskan. Dan saya yakin bahwa benar-benar ini saat yang sangat-sangat berharga. Karena apa yang ditunjukkan hari ini di sini, apa terjadi tadi
bukan deklarasi dengan kata saja, tapi ada kata yang didirikan dalam realitas Indonesia, realitas keinginan Paus yang bertemu dan bisa melakukan sesuatu yang maju ke manusia. Kita sangat membutuhkan ini dalam saat ini. Karena ini adalah saat konflik sangat kekerasan dan dia menggariskan. Mereka berdua juga iman besar menggariskan ini. Ibu Valeria, Anda sebagai penasihat Paus untuk hubungan antar agama juga saya ingin menanyakan hal ini, bahwa Indonesia adalah contoh negara dengan rakyat yang hidup berdampingan dengan perbedaan yang ada, dengan suku, agama, ras, golongan yang berbeda-beda, terutama dalam perbedaan agama tadi. Berbeda dengan Eropa yang tidak memiliki banyak perbedaan seperti Indonesia. Tapi apa tantangan utama dalam dialog lintas perbedaan ini sebenarnya, Ibu Valeria? Sebenarnya saya pikir tantangan adalah turun dari level akademis dan turun ke jalan, turun ke dasar. Paus selalu berbicara tentang dialog hidup. Ini ada apa kita membutuhkan sekarang dalam masyarakat di mana-mana. Karena pasti kepala agama sekarang kira-kira yang mayoritas pasti setuju untuk kerjasama. Tetapi kesadaran ini harus masuk dalam mentalitas orang biasa dan harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Karena konflik sekarang muncul di dalam bangsa, di jalan. Lihat di Afrika, di Kongo, di antara etnis, di antara kelompok kecil, dan dari itu muncul dan menjadi besar. Semoga semua orang yang beragama di agama beda bisa mirip mereka dalam kata-kata ini dan mulai melaksanakan dalam hidup sehari-hari. Ini bisa sangat mendukung damai dunia. Romo Bagus, kalau menyimak pernyataan Paus yang berkali-kali mengatakan, Paus Fransiskus, bahwa dialog itu akan membantu orang untuk saling mengenal dalam konteks perbedaan. Ini yang akan terus disuarakan sepertinya oleh Paus Fransiskus. Lalu di Indonesia pesan ini juga apakah Anda melihat bisa benar-benar dipahami juga oleh masyarakat? Iya, saya kira kita punya modal sosial untuk menerima satu sama lain dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila ya Mas. Dan kita punya karakter sebagai bangsa yang selalu menjunjung tinggi kemajemukan dan terbuka pada banyak hal yang baru sebetulnya. Kita ini negara kepulauan yang menjadi kaya, yang menjadi berkembang karena keterbukaan kita pada banyak kebudayaan dan agama yang datang dan kemudian mengolahnya. Nah, maka saya kira ajakan untuk terus berdialog ini berkelindan dengan kekayaan kultural dan sikap-sikap batin bangsa kita ini dan sikap-sikap individu kita hanya harus didukung oleh banyak organisasi, pimpinan, tapi juga influencer ya. Di zaman sekarang kaum muda yang menjadi influencer yang juga ditemui oleh Paus Fransiskus, yang kaum muda ini juga harus berperan ya di dunia digital, di dunia maya, di dalam interaksi-interaksi dalam kultur digital sekarang ya. Saya kira budaya dialog itu harus dikedepankan supaya banyak lorong-lorong lagi, lorong persahabatan dan silaturahmi itu. Ya, seperti yang juga dikomitmenkan oleh para tokoh lintas agama tadi, bahwa ini tidak hanya momen pada saat Paus Fransiskus datang saja ke Indonesia, tapi juga akan terus diemban begitu untuk masa-masa depan supaya perdamaian dan persaudaraan antar agama ini tetap terjaga di Indonesia. Lalu Romo, ada sejumlah metode sebenarnya yang dipakai Paus Fransiskus untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama. Salah satunya adalah dialog sosiologis tadi yang sudah Anda sebutkan tadi. Nah, bagaimana aspek sosiologis ini bisa dimanfaatkan untuk membina kerukunan sebenarnya? Ya. Aspek sosiologis atau bahkan ekonomis menjadi bagian dari concern Paus Fransiskus. Dia berbicara mengenai demokrasi, mengenai kebebasan juga, mengenai tanggung jawab warga. Kemudian juga tantangan ekologis tadi yang dikatakan Paus Fransiskus, selain dehumanisasi yang juga ada perkara sosiologisnya. Agama itu secara sosiologis sekarang kan berperan lagi di dunia publik ya Mas. Di dunia politik. Tetapi secara sosiologis juga kadang-kadang agama dijadikan instrumen. Jadi berkali-kali Paus berbicara mengenai instrumentalisasi agama
untuk dehumanisasi dan merusak lingkungan, dan ini yang harus kemudian kita lawan dengan gerakan-gerakan kultural, gerakan perjumpaan sosiologi sosial agama, peran sosial agama dalam demokrasi, peran sosial agama di dalam penciptaan gerakan lain yang melawan dehumanisasi tadi, konflik, perang, dan hal-hal lain yang merendahkan martabat manusia, begitu ya. Ya. Jadi mesti ada social action bersama, solidaritas sosial bersama. Ini kita saksikan dulu Romo bahwa saat ini Paus Fransiskus sedang bertemu dengan penerima bantuan amal di KWI sepertinya ya. Di gedung KWI. Di gedung KWI. Lagi-lagi ini adalah bentuk keberpihakan dan perhatian Paus terhadap kaum marginal begitu ya. Ya, betul. Paus dan sekarang ini Paus sedang membacakan pesan sepertinya, akan membacakan pesan di hadapan para penerima bantuan amal di KWI. Kita akan sama-sama simak terlebih dahulu, Ibu Valeria dan juga Romo. Tahan dulu sebentar, kita akan sama-sama menyimak pernyataan atau pesan yang disampaikan Paus Fransiskus.